Nah, ini yang saya kira ditunggu-tunggu informasinya oleh teman-teman ya, berkaitan dengan perkiraan kebutuhan tenaga kesehatan 2023-2027. 2023 sendiri besok diperkirakan kebutuhan rekrutmen atau berapa yang akan direkrut menjadi P3K yaitu sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan kali ini kita akan coba sampaikan paparan dari Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan berkaitan dengan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2022 ini dan usulan kebutuhan untuk tahun 2023. Berapa formasi yang akan dibuka pada tahun 2023? Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah isi paparan dari Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Dr. Gigi Ariyanti Anaya MKM berkaitan dengan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kesehatan tahun 2022 dan usulan kebutuhan tahun 2023. Kita coba lihat ya. Ini Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan, 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia. Kemudian tenaga kesehatan yang cukup dan merata merupakan enabler penting. Fasilitas tidak akan bisa dibangun secara merata tanpa tersedianya tenaga kesehatan. Kemudian analisis supply and demand, spesialis di RSUD dan nakes di puskesmas dengan pendekatan Permenkes. Kemudian strategi pemenuhan demand dokter gigi, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lain dilakukan di puskesmas dan RSUD. Strategi penempatan ke RSUD dari mulai jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian ada strategi utama dalam pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas ya. Ini gambaran skema pemenuhan dengan mengunci dana alokasi khusus. Jadi DPR mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan agar melakukan advokasi atau berdiskusi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pemenuhan dana untuk menggaji para P3K. Jadi harapannya Kemenkes bisa meminta agar Kementerian Kesehatan mengalokasikan dana khusus untuk menggaji para P3K. Karena jika dananya atau sumber gaji yang digunakan untuk menggaji para P3K murni dari daerah keberatan karena daerah merasa tidak punya cukup dana untuk bisa menggaji P3K, sehingga formasi yang diusulkan oleh daerah tidak bisa memenuhi keinginan dari Kementerian Kesehatan, sehingga harus dialokasikan dana khusus dari Kementerian Keuangan untuk bisa menggaji para P3K. Ini ya, advokasi akan dilakukan melalui FGD Dash dengan masing-masing daerah dengan menampilkan data ketersediaan nakes dan potensi DAK terkunci. Ini juga sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan ya. Kemudian rekrutmen P3K bagi tenaga kesehatan, dasar hukum pelaksanaan rekrutmen P3K nakes tahun anggaran 2022, kemudian persyaratan nakes non ASN dapat mengikuti seleksi P3K nakes 2022. Ini juga teman-teman saya kira sudah tahu. Kemudian pendataan tenaga kesehatan non ASN ini melalui SISDMK ya, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kemudian kebutuhan tenaga kesehatan hanya kurang dari 52% dari nakes non ASN yang sudah bekerja. Kemudian tenaga non ASN dengan formasi P3K Pemda tahun 2022. Statistik pelamar P3K bagi tenaga kesehatan. Kemudian ini yang saya kira ditunggu-tunggu informasinya oleh teman-teman ya, berkaitan dengan perkiraan kebutuhan tenaga kesehatan 2023-2027. 2023 sendiri besok diperkirakan kebutuhan rekrutmen atau berapa yang akan direkrut menjadi P3K yaitu sebanyak 255.168 tenaga kesehatan. Satu, kebutuhan formasi 2023 menghitung sisa non ASN yang belum mendapatkan formasi di tahun 2022. Tidak termasuk tenaga teknis, administrasi, dan peranata komputer. 2. Kebutuhan formasi 2023-2027 telah dihitung dengan mempertimbangkan asumsi atrisi dan pertumbuhan vaskes dan beban layanan. 3. Formasi yang tidak diusulkan oleh Pemda akan diusulkan oleh Kementerian Kesehatan
disesuaikan dengan kebutuhan minimal ya. Ini juga sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan ya. Jadi jika ada Pemda yang tidak mengusulkan formasinya, maka nantinya akan diusulkan oleh pusat ya melalui Kementerian Kesehatan. Kemudian 4, Kementerian Keuangan telah menetapkan anggaran dana alokasi umum ya, tahun 2022 sebanyak 92.151 tenaga kesehatan, dan di tahun 2023 ternyata benar lebih banyak jumlah dana alokasi umumnya, yaitu untuk 185.448 tenaga kesehatan. Melihat hal ini, pastinya nanti di tahun 2023 akan direkrut P3K dengan jumlah yang lebih banyak, saya kira. Kita tunggu saja. Kemudian 5, rekrutmen yang tidak mencukupi melalui anggaran DAU akan dijadikan beban APBD. Jadi ini juga sudah jelas ya, sama seperti tahun 2022 ini. Tetapi untuk tahun 2023 DAU-nya lebih banyak, sehingga beban dari daerah tentunya lebih sedikit. Kemudian ini rekomendasi kebijakan pengadaan P3K tahun 2023. 1. Prioritas pengadaan P3K tenaga kesehatan tahun 2023. A. Pemenuhan kebutuhan nakes dengan jenis spesialis dan tenaga yang prioritas sesuai RPJMN. B. Lokasi penempatan dilakukan pada vaskes dengan kondisi kosong atau kurang untuk mencapai standar ketenagaan minimal. C. Penempatan dilakukan dengan hasil analisis beban kerja atau ABK. 2. Seleksi P3K tenaga kesehatan dilakukan secara terbuka untuk tenaga kesehatan yang sulit dipenuhi melalui formasi ASN, dokter spesialis, dokter, dan dokter gigi. Ini jangan takut dulu ya para teman-teman tenaga kesehatan non-ASN atau honorer yang sudah bekerja di instansi pemerintah tentunya. Kelihatannya masih tetap khusus untuk non-ASN ya, bukan dibuka untuk umum, kecuali untuk formasi-formasi yang sulit dipenuhi seperti dokter spesialis, dokter, dan dokter gigi. Kemudian 3, pengangkatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelayanan secara berkeadilan dan berimbang. Ya, terima kasih. Jadi itulah isi dari paparan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Dr. Gigi Ariyanti Anaya MKM berkaitan dengan pengadaan P3K 2022 dan usulan kebutuhan untuk tahun 2023 mendatang. Dan semoga informasi ini kembali membuat lega para teman-teman nakes non-ASN yang saat ini belum beruntung diterima menjadi P3K, dan semoga di tahun 2023 mendatang adalah rezeki teman-teman. Terima kasih. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.